Produk bagus saja nggak cukup. Bisnis butuh strategi agar berkembang dan butuh pengembangan agar tetap bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan kami dari tim Resilience akan mempresentasikan strategi pengembangan usaha Resilience, transformasi jajanan tradisional menjadi camilan fusian kekinian. Industri kuliner Indonesia merupakan salah satu sektor paling dinamis, di mana jajanan pasar seperti risol telah menjadi bagian dari budaya konsumsi masyarakat di berbagai kalangan. Namun, di balik semua popularitasnya, penjual seringkali menghadapi tantangan, yakni seperti ketergantungan terhadap tepung terigu konvensional, serta kejenuhan pasar akibat variasi produk yang itu-itu saja. Seperti yang Anda bisa lihat di sisi kanan, berdasarkan data dari Databox, menurut laporan statistik, konsumsi pangan dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa konsumsi tepung terigu di Indonesia per tahun 2016 sampai 2023 kini mencapai angka 2,94 kg per kapita. Konsumsinya naik 6,75% dibanding 2022. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami menghadirkan satu solusi, yakni Resilience. Resilience merupakan inovasi kami, inovasi produk kuliner berupa risol yang memanfaatkan bahan pangan lokal, yakni singkong sebagai upaya mendukung diversifikasi bahan pangan lokal dan penguatan UMKM. Bahan bakunya adalah singkong sebagai salah satu bahan pada kulit risol sehingga menghasilkan tekstur yang renyah serta memberikan nilai tambah pada komoditas lokal. Tujuan adanya resilience ini adalah sebagai inovasi berkelanjutan yang mampu meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal seperti singkong dan jamur di kalangan generasi muda. Lalu, kenapa sih kita kok menciptakan produk resilience? Karena bahan bakunya yang berkualitas, yakni pemanfaatan singkong yang menjamin efisiensi biaya produksi dengan margin laba tinggi mencapai 84%. Inovasi ini menciptakan skalabilitas besar melalui lini frozen food yang mampu menjangkau pasar nasional. Lalu, citra rasa dan harga yang terjangkau. Resilience adalah perpaduan antara efisiensi biaya bahan baku lokal dan strategi pemasaran modern dengan tingkat ketertarikan pasar sebesar 93,3%. Ini bukan sekedar ide bisnis, melainkan peluang pasar yang sudah teruji validitasnya. Potensi pasar resilience yakni ditujukan kepada generasi Z dan milenial, lalu pekerja kantoran, pelajar dan mahasiswa, ibu rumah tangga, serta keluarga dan LOHAS atau Lifestyles of Health and Sustainability. Business model canvas yang telah kami siapkan, yakni terdapat key partners, lalu key activities, key research, value proportions, customer relationship, channels, customer segment, cost structure, and revenue streams. Kami juga melakukan analisis SWOT, yakni S, yaitu strength. Pertama, penggunaan bahan baku berkualitas dan mudah ditemukan. Kedua, inovasi produk yang unik. Ketiga, memanfaatkan bahan pangan lokal. Keempat, citra rasa yang disukai banyak orang. Lalu yang kelima, cocok sebagai makanan ringan kekinian. Yang kedua, yakni weakness. Pertama, ketahanan di suhu ruang tidak terlalu lama. Kesadaran merek atau brand awareness yang masih rendah. Ketergantungan pada teknik penggorengan. 4. Manajemen stok bahan baku yang cukup kompleks, serta daya tahan produk matang yang relatif singkat. Lalu, yang ketiga yakni opportunity. Pertama, mendukung bahan pangan lokal, tingginya minat pasar terhadap jajanan tradisional, pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi visual, dan yang keempat, peluang masuk ke catering dan penyedia snack box. Lalu ada threats. Pertama, yakni persaingan ketat dengan produsen risol terdahulu, fluktuasi harga bahan baku seperti keju, jamur, dan coklat, perubahan selera konsumen yang berlangsung cepat, serta risiko munculnya produk tiruan dengan harga yang lebih rendah.
Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Pada bagian ini, kami menjelaskan strategi pemasaran yang kita gunakan. Yang pertama yaitu melalui promosi digital. Melalui media sosial seperti Instagram untuk menjangkau target pasar secara luas. Yang kedua yaitu produk variatif dengan 4 pilihan rasa sehingga dapat memenuhi selera konsumen yang beragam. Yang ketiga yaitu harga relatif terjangkau, yaitu 3.000 per spesies, sehingga cocok untuk pelajar dan mahasiswa. Dan yang terakhir, sistem penjualan yang fleksibel, yaitu bisa melalui online maupun pembelian langsung di tempat. Dengan strategi ini, diharapkan produk resilient dapat dikenal luas dan menarik minat konsumen. Selanjutnya yaitu simpulan kelayakan teknis. Dari sisi teknis, usaha Resilience dinilai layak untuk dijalankan. Lokasi produksi berada di rumah pribadi sehingga tidak memerlukan biaya sewa tambahan, yaitu di Jalan Raya Karangploso, Gresik. Peralatan yang digunakan juga sederhana dan mudah diperoleh. Yang ketiga, proses produksi tergolong mudah dan dapat dilakukan tanpa teknologi khusus. Selanjutnya, kapasitas produksi mencapai 50 pieces per hari atau 600 pieces per bulan dengan jadwal produksi 3 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Rabu, Jumat, dan juga Sabtu. Selain itu, bahan baku yang digunakan mudah didapat di pasaran, sehingga tidak menghambat proses produksi. Berdasarkan hal tersebut, usaha Resilience dapat disimpulkan layak secara teknis karena efisien, praktis, dan mudah dijalankan. Selanjutnya, kami akan memaparkan perhitungan biaya dan keuntungan usaha. Pada bagian ini, kami menjelaskan perhitungan biaya dan keuntungan usaha Resilience. Total biaya produksi dalam 1 bulan sebesar Rp1.210.000 untuk menghasilkan 600 pieces risol. HPP per produk bervariasi mulai dari Rp1.625.000 hingga Rp2.166 tergantung varian. Kami menetapkan harga jual sebesar 3.000 per pieces sehingga masih memberikan margin keuntungan yang cukup baik di setiap varian. Dengan total penjualan 600 pieces per bulan, diperoleh pendapatan sebesar Rp1.800.000. Setelah dikurangi biaya produksi, maka laba bersih yang didapatkan adalah sekitar Rp590.000 per bulannya. Melalui slide ini, kami akan menjelaskan alur perjalanan usaha Resilience dari awal hingga pengembangan. Tahap pertama yaitu penyusunan ide dan proses pembuatan. Melalui penyusunan ide dan proses pembuatan dimulai dari analisis pasar hingga penentuan konsep produk. Yang tahap kedua yaitu penyusunan strategi, di mana kami merancang langkah bisnis agar produk dapat menarik minat konsumen. Tahap ketiga yaitu tahap penjualan, yang dilakukan menggunakan sistem pre-order dengan metode cash on delivery agar lebih fleksibel bagi pelanggan. Dan terakhir, evaluasi untuk pengembangan serta meningkatkan kualitas produk secara berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang dan dari berbagai aspek, kami optimis Resilience dapat berkembang dengan baik ke depannya. Selanjutnya, rencana selanjutnya atau next step. Kita juga memiliki rencana ke depan, yakni yang pertama menambah variasi. Selain 4 variasi tersebut, dari Resilience, kami akan menambah variasi seiring tren pasar. Yang kedua, buka cabang. Dan yang ketiga, inovasi Resilience Frozen. Sehingga pembeli atau konsumen yang membeli produk kita bisa menyimpan dalam jangka waktu yang lama. Dan ini adalah susunan tim kita. Yang pertama yakni Ragita Aurela Cahrani sebagai koordinator produksi, dan yang kedua Indrianius Diva Majid sebagai koordinator pemasaran, dan yang terakhir Selina Salahbia sebagai koordinator keuangan. Dan ini adalah informasi mengenai bagaimana cara memesan Resilience. Di sini terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu kalian bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di PPT ini. Terus bisa juga melalui Instagram resilience.it. Jangan lupa follow ya. Terus yang terakhir bisa datang juga di lokasi, yakni di Jalan Raya Karangploso, RT 11 RW 6, Kelampok Benjang Gresik. Dan slide ini menandakan bahwa berakhirnya presentasi kami.
Apabila ada salah kata, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.